Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab 2025. Perkenalkan, saya Zin Norain, mahasiswa PPG, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah batch 4 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011112204. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dan dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Maslahatul Hidayah Rabu Bluto Sumeneb, kelas 5 dengan materi singkatan dan akronim. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan kepada Mbak Ega untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, sekarang gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Baik, sebelum Bapak mengabsen, Bapak akan mengecek kerapiannya dulu. Oke, gimana? Sip, bagus. Semuanya sudah rapi. Masuk semua ya? Baik, kalau masuk semua, sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak bertanya dulu, apakah kalian pernah mendengar singkatan dari SD? Apa singkatannya? Baik. Singkatan SD itu adalah singkatan atau kependekan dari kata-kata yang dipendekkan, itu ya. Sedangkan akronim adalah kata atau kalimat yang dipendekkan, seperti itu. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian singkatan dan akronim. Jadi, kalian nanti akan belajar tentang apa itu pengertian singkatan dan akronim. Terus yang kedua adalah membedakan singkatan akronim dengan tepat. Kalian nanti akan mempelajari tentang bagaimana membedakan antara singkatan dengan akronim. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi singkatan dan akronim dalam teks. Yang selanjutnya adalah menggunakan singkatan dan akronim secara tepat dalam kalimat. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menampilkan video tentang materi yang akan berlangsung pada pagi hari ini.
merupakan singkatan atau kependekan dari kata-kata yang panjang. Namun, antara singkatan dan akronim merupakan hal yang berbeda. Nah, makanya apa itu singkatan? Singkatan adalah hasil ringkasan atau dokumen. Contoh singkatan antara lain KTP, kartu tanda penduduk, SMP, sekolah menengah pertama, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini contoh singkatan yang lain. Dan lama dipegang dan berubah dinasti dan sebagainya. SPD sarjana pendidikan, SDM saudara, BMKG Badan Meteorologi, Hidrologi dan Geofisika. Lalu apa itu yang dimaksud dengan akronim? Sekarang adalah tentang akronim. Sungkata atau bentuk dan sungkata dan kata yang diperlakukan sebagai kata. Contoh di intelijen negara, pemilu, olahraga, sistem keamanan lingkungan, dan kesehatan. Nah, ini contoh lain dari akronim. Ini adalah contoh lain dari akronim. Dalam kejadian Ponsel, Ponsel, Sukraman, Jawa Barat, pemerintah kota, ada pemerintah sebuah daerah, itu pelanggaran Indonesia. Kesimpulannya, jadi perbedaan akronim dan singkatan terletak pada proses tertentunya dan cara penggunaan. Singkatan dapat terdiri dari turunan huruf awal atau singkatan. Sedangkan akronim adalah menanyakan frasa yang biasanya diucapkan sebagai kata baru. Demikian tadi sahabat bekas pembelajaran kita tentang singkatan dan akronim. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, anak-anak, tadi sudah kita bersama-sama menyaksikan materi tentang pembelajaran singkatan dan akronim. Nah, sekarang Bapak akan menambahkan materi selanjutnya ya, sama tentang pengertian singkatan untuk lebih mendalami pelajaran. Yang tadi sudah dijelaskan, singkatan adalah bentuk yang dipendekkan dari satu kata atau lebih dengan cara mengambil huruf awal. Jadi huruf awal atau bagian-bagian tertentu. Contohnya, kalau sekolah dasar diambil huruf awalnya adalah SD. Terus selanjutnya adalah ciri-ciri dari singkatan itu. Yang pertama, biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf kecil. Ada yang diikuti dengan tanda titik dan ada yang tidak. Terus selanjutnya adalah yang biasanya contoh yang memakai titik itu adalah biasanya gelar pada seseorang. Contohnya sarjana pendidikan. Disingkat jadi SP.D. Nah itu. Terus tidak memakai titik. Yang tidak memakai titik biasanya adalah lembaga. Contohnya ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus selanjutnya, ini contoh-contohnya.
Yang pakai titik adalah gelar sarjana SPD, sarjana pendidik. Yang memakai titik juga yang kedua adalah DLL. Terus yang terhormat. Biasanya dijumpai kalau ada undangan. Ada yang terhormat, YTH titik, itu ya. Terus yang menggunakan huruf kapital tanpa ditandai dengan titik adalah SD. Terus SMP. Selanjutnya adalah pengertian tentang akronim. Akronim adalah singkatan yang dibentuk dari gabungan huruf atau suku kata dan dibaca sebagai satu kata. Akronim itu adalah singkatan yang dibentuk dari gabungan huruf atau suku kata dan dibaca sebagai satu kata. Ciri-cirinya dapat dibaca seperti kata biasa, seperti puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Terus ditulis dengan huruf kapital dan di awal jika berupa nama diri. Apa saja contohnya? Contohnya yang pertama akronim umum. Yang umum adalah puskesmas. Terus pramuka. Akronimnya dari praja. Terus yang sering kita dengarkan di masyarakat umum ketika nanti ada pemilu, apa sih? Pemilihan. Nah, itu. Untuk akronim nama diri ada BIN. Apa singkatan dari BIN? Terus SIM. Surat izin mengemudi. Nah, sekarang adalah perbedaan singkatan dan akronim. Di sini di tabel ini adalah tentang aspek perbedaannya, cara bacanya, bentuknya, dan contohnya. Singkatan cara bacanya dibaca huruf demi huruf. Kalau akronim dibaca sebagai satu kata. Terus kalau singkatan biasanya hanya huruf awal yang diambil. Terus kalau akronim gabungan huruf dan suku kata. Contohnya kalau singkatan diambilnya itu huruf awal seperti S dan D. Jadi singkatannya adalah sekolah dasar. Kalau akronim seperti puskesmas. Kepanjangannya adalah pusat kesehatan masyarakat. Nah, itu adalah dari perbedaannya, dari cara bacanya, dari bentuknya dan contohnya. Kalau singkatan diambil huruf huruf awal. Kalau akronim gabungan huruf dan suku kata. Baik anak-anak, sekarang kita akan membagikan kelompok. Tapi sebelum kita membagikan kelompok, kita breaking dulu, kita seru-seruan dulu. Siap? Baik, yang pertama saya perkenalkan dulu. Yang pertama breakingnya adalah breaking tepuk pok. Ayo kita bersama-sama kita coba. Siap? Kita mulai dari 1, 2, 3. Tepuk. Terus yang kedua, kita nanti seru-seruannya kita main ice breakingnya batu, botak, batu, dan batu. Itu ya. Yang pertama kita sedikit dulu yang pertama. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Tepuk fokus. Terima kasih. Yang kedua kita berdiri semua. Ayo kita berdiri.
Kita berdiri. Ini ya, yang kedua kita ice breaking-nya adalah botak, batik, batu, botak, batu, batik. Oke ya, kita coba bersama-sama. Kita peragakan. Kalau botak, kalau batu, kalau batik, kita peragakannya. Kita coba bersama-sama. Botak, batik, batu, batik, botak, batu. Tepuk tangan. Sekarang kelompok dua. Yuk kita sudah siap semua? Yang fokus? Ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Yuk kita mulai. Siap? Botak, batik, batu, batik, botak, batu. Sekarang kelompok tiga. Ya, kelompok tiga. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Sekarang yang perhatikan dan simak instruksi yang saya berikan. Batik, batu, botak, batik, batu. Ada yang tidak fokus kan? Baik, kita ulangi sekali lagi. Coba. Batu, batik, botak, batik. Terima kasih. Kelompok satu yang paling banyak. Yuk, tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Sekarang perhatikan instruksi saya. Batu, batik, botak, batu, batik, botak. Sekarang duduk kembali. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Di sini ada 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, di tengah kelompok kedua, dan untuk laki-lakinya adalah kelompok yang ketiga. Baik, Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok pertama. Kedua, kelompok ketiga. Baik anak-anak, diperhatikan dulu. Dari tempat kerja ini, silakan kalian ada kegiatan pertama. Kegiatan pertama adalah kelompokkan kata berikut dalam singkatan dan akronim. Kalian mengelompokkan antara singkatan dan akronim. Pilih ya. Terus yang kedua adalah kalian buatlah masing-masing satu kalimat tentang singkatan dan akronim. Baik, boleh bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ada yang ngerti? Nah, ini adalah pengelompokan antara yang di sini adalah singkatan, ini adalah akronim. Jadi ditulis kalau ini masuk ke singkatan, jadi di sini adalah singkatan. Ini masuk ke singkatan sebenarnya. Berarti ditulis di kalau yang ini masuk ke akronim, di sini.
Bisa sama yang lain, tumbuh sama yang lain, mungkin ada yang Baik, sudah selesai? Sudah. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang dari kelompok itu tadi sudah ada yang menulis, ada yang kerjasamanya sudah bagus, kelompok 1, 2, dan 3. Dan sekarang adalah mempresentasikan hasil dari kelompok yang telah dikerjakan tadi. Ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk maju ke depan, dipresentasikan hasil dari kelompok yang telah kalian kerjakan. Baik. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1? Kelompok 1 ya? Ya, silakan maju ke depan. Mbak Ega di bawah. Nah, di sini. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang singkatan dan akronim. Kegiatan 1. Kelompokkan kata berikut ke dalam singkatan dan akronim. Singkatan: SD, SMP, SMA, PT, DLR. Akronim: Puskesmas, Pramuka, Peminggu, Pilkada, Balita. Kegiatan kedua, buatlah masing-masing satu kalimat menggunakan satu singkatan MI atau SD. Kalimatnya: tadi belajar di FI setiap hari dan pulang ke rumah. 2. Akronim: OSIS. Kalimatnya: Bagas mengikuti kegiatan OSIS setiap hari. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Ya. Sekarang giliran kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan itu mengumpulkan kata berikut ke dalam singkatan dan singkatan SD, SMP, SMA, PT, dan DLR. Akronim: Puskesmas, Pramuka, Peminggu, Pilkada, dan Balita. Kegiatan 2, buatlah masing-masing satu kalimat menggunakan satu singkatan MI atau SD. Kalimat: tadi belajar di setiap hari dan pulang ke rumah. 2. Akronim: sisi kalimat Bagas mengikuti kegiatan OSIS setiap hari. Hanya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
Baik, itu dari presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Untuk selanjutnya Bapak akan menyimpulkan dari semua dari pengertian dari awal tentang materi ini, yaitu tentang singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim adalah tadi dijelaskan dan melihat video, akronim adalah memendekkan kata agar lebih cepat dan mudah untuk digunakan. Dan juga ciri-cirinya kalau akronim menggabungkan dari suku kata menjadi kalimat. Terus singkatan mengambil huruf awal itu ya. Dan juga dengan memahami singkatan dan akronim kita dapat berkomunikasi dengan lebih jelas, dengan praktis, dan tidak membingungkan orang lain. Nah, itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan kepada Mbak Ega untuk memimpin doa. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.